Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini kami dapat bersama-sama menyatukan hati untuk masuk di dalam ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir. Ibadah kami berkenan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kasih setia dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai saudara dan saya. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita di saat ini. Mari bersama kita memuji Tuhan. Kita bersuka cita bersama untuk Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya.
Tiba saatnya kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita masih ada sampai saat ini. Itu semua hanya karena kasih setia dan kemurahan dari Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita minta hikmat, kita minta pertolongan daripada Tuhan agar kita bisa mengerti, memahami apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan,
Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin, Allah Kudus memberikan hikmat bijaksana kepada kami, agar kami mengerti, memahami firman-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah dengan segala kekurangan hamba-Mu ini, biarlah Tuhan menolong, berikan hikmat bijaksana, agar hamba bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam masa pandemi ini, pasti saudara-saudara merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara-saudara pasti paling mengerti, paling tahu, walaupun situasi yang sulit saat ini, mungkin sulit cari pekerjaan, sulit cari uang dan sebagainya, tapi tetap aja ada berkat Tuhan yang dimana yang kita tidak pikirkan, yang dimana di luar kepala kita, akhirnya datang kepada kita, yang bisa kita sebut berkat terselubung dalam masalah pergumulan yang sedang kita hadapi. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saat ini saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Dan saya memberi tema khotbah saya, jadilah pengelola berkat yang bertanggung jawab. Kita semua pasti diberkati Tuhan, tidak mungkin tidak. Dan kita semua adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lihat firman Tuhan pada saat ini yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 18 sampai yang ke-29. Di sini lembaga Alkitab memberi judul Nuh dan anak-anaknya. Mari kita baca bersama-sama ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu menceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Saudara-saudara, dari sini kita melihat ayat-ayat ini, kita membaca firman Tuhan ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki saudara-saudara di rumah. Mungkin ada rasa kekecewaan yang pas membaca ayat ini. Apa yang terjadi ya? Begitupun para ahli Alkitab, para pakar firman Tuhan menanggapi seperti itu. Ada pertanyaan yang sama yang terdapat di ayat-ayat ini, yang dimana kita bisa lihat bahwa para tokoh-tokoh di zaman prabanjir ini, yang dimana dalam setia melayani Tuhan, mereka dikatakan orang benar, orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Bahkan mereka adalah orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Kita tahu Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan dari banjir yang luar biasa, air yang menutupi bumi ini, dan mereka adalah orang yang satu-satunya tertinggal di dunia ini pada masa banjir itu. Orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan, yang lain mati dibawa oleh banjir, dibunuh oleh air. Saudara-saudara, dari sini kita bisa lihat keluarga Nuh adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Di pasal 9 ayat 1 mengatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi.
Mereka adalah tokoh-tokoh yang diberkati oleh Tuhan, tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan dalam melayani Tuhan. Mereka orang-orang yang dipilih Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan pada masa mereka pada saat itu. Dan di sini saudara-saudara, kita akan mempelajari dari tokoh-tokoh tersebut yang dimana dalam menjalani kehidupan mereka dalam mengelola berkat Tuhan. Bagaimana mereka menjadi pengelola berkat yang luar biasa? Di sini saudara, poin yang pertama kita harus lihat di ayat 20 dan 21. Poin yang pertama, kuasailah berkat dan jangan dikuasai oleh berkat. Jadi kita harus menguasai berkat, jangan berkat yang menguasai kita. Itu bahasa sederhananya. Ayat 20 dan 21, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi petani pertama setelah masa banjir itu adalah Nuh, dia yang buat kebun anggur. Dan dikatakan sini ayat 21, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Setelah dia punya anggur, dia mabuk anggur dan dia telanjang di dalam kemahnya, di dalam kamarnya lah ya. Di sini saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa Nuh adalah seorang tokoh yang hebat, orang yang benar, orang yang melayani Tuhan. Kenapa dia bisa melakukan dosa seperti ini, saudara-saudara? Kenapa bisa dia jatuh dalam dosa seperti ini? Dosa mabuk sampai telanjang. Coba saudara-saudara bayangkan, seorang pengkhotbah besar, seorang yang selalu membuat KKR, atau seorang yang dipercayakan selama ini yang kita percayai, yang selalu di YouTube itu pendeta-pendeta yang hebat luar biasa, dia mabuk dan telanjang. Ini hal yang tidak benar. Ini jatuh dalam dosa. Tapi firman Tuhan katakan ini fakta. Nuh pernah mengalami hal seperti itu. Ini bukan karangan, tapi ini fakta sejarah. Alkitab berkata jujur, berkata apa adanya, bahwa Nuh jatuh di dalam dosa. Dia mabuk sampai lupa diri, sampai telanjang gitu. Ini adalah dosa yang Nuh pernah alami. Kejatuhannya Nuh. Dan saudara-saudara, bukan hanya sampai di Nuh saja. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh yang dimana mereka juga mengalami jatuh dalam dosa. Ada Daud, Abraham, dan yang lainnya saudara-saudara. Mereka mengalami kejatuhan di dalam dosa. Ini menunjukkan apa saudara-saudara? Bahwa setiap kisah, setiap narasi dari tokoh-tokoh tersebut dalam Alkitab menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang dimana selalu perlu atau membutuhkan Yahweh atau Allah. Setiap tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang selalu membutuhkan atau selalu bersandar kepada Tuhan. Karena setiap tokoh dalam Alkitab pernah jatuh dalam dosa, tapi berbalik lagi kepada Tuhan, bertobat, bukan jatuh terus saudara-saudara. Dimulai dari Nuh ini yang akan kita bahas, tokoh pada saat ini. Nuh adalah orang yang benar, tapi dicatat juga di Alkitab dia pernah mengalami telanjang di dalam kemahnya. Saudara-saudara, banyak sekali pengalaman kita atau tokoh-tokoh yang kita tahu bahwa mereka pada masa-masa mereka saat ini mungkin mereka memiliki banyak berkat, tapi ada yang dikuasai oleh berkat. Banyak tokoh-tokoh sekarang mempunyai banyak harta yang melimpah, tetapi mereka bukan menguasai harta tersebut, berkat tersebut, tapi berkatlah yang menguasai mereka. Seperti Nuh, dikuasai oleh berkatnya, anggurnya, akhirnya dia mabuk dan telanjang. Orang-orang Kristen memang orang-orang yang dapat pengampunan dari karya salib Kristus, tapi bukan berarti
Setiap kita yang mendapat pengampunan, kita seenaknya berbuat dosa. Kita seenaknya membuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi senjata bahwa kita akan diampuni, jadi kita akan berbuat dosa seenaknya. Jangan. Saudara-saudara, Nuh diberkati Tuhan yang secara luar biasa, yang di mana dia menjadi seorang petani anggur yang diberkati oleh Tuhan luar biasa, tetapi akhirnya dia dikuasai oleh anggur dan dia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Ketika kita sudah diberkati, harta yang melimpah, berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Hati-hati saudara-saudara dengan berkat-berkat yang kita miliki saat ini. Kalau kita tidak menjaga, tidak menguasainya dengan baik, dalam artian menjaga itu, kalau kita tidak menguasai berkat tersebut, hati-hati saudara-saudara. Kitalah yang akan dikuasai oleh berkat itu. Kalau berkat yang menguasai kita, yang mengatur kehidupan kita, pasti kita akan jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kita menguasai, mengelola berkat itu dengan baik, apalagi dari hikmat Tuhan, bijaksana dari Tuhan, pasti kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, seperti 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat ini menunjukkan seringkali kita merasa, saya aman-aman aja, mantap, teguh berdiri, diberkati terus. Hati-hati saudara-saudara. Tidak tahu kita selama ini dikuasai oleh berkat, akhirnya kita jatuh. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki banyak berkat, marilah kita saling memberkati sesama kita, memberi kepada sesama kita. Jangan menghitung berapa banyak berkat yang sudah kita terima saja. Jangan hanya menghitung berapa berkat yang selama ini kita dapatkan. Jangan. Tetapi hitunglah berapa banyak berkat yang sudah kita berikan kepada orang lain, sudah kita kasih kepada orang lain. Yang hanya menghitung yang berkat yang masuk terus, hitung-hitung, simpan, nggak ada gunanya. Tapi kita hitunglah, kita memberi kepada orang lain, memberkati kepada orang lain. Karena dengan itu kita menguasai berkat tersebut. Poin yang kedua, saudara-saudara, agar kita menjadi pengelola berkat yang bertanggung jawab. Yang kedua, hormatilah sesama pengelola berkat. Ayat yang ke-22 katakan di sini, maka Ham, bapa anak itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Saudara-saudara, ketika ayahnya mabuk dan telanjang, Ham ini masuk ke kemah ayahnya dan didapatilah ayah sedang telanjang. Dari sikap Ham kepada ayahnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak sopan. Karena ketika dia melihat ayahnya telanjang, sikapnya di situ ialah dia menceritakan kepada kedua saudaranya. Sikapnya tidak sopan, sikapnya tidak menghormati wibawa ayahnya karena melihat aurat ayahnya. Seorang anak pada masa itu kalau melihat aurat ayahnya itu tidak sopan, tidak menghormati orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya. Kalau kita lihat ke depannya, saudara-saudara, dari kisah si Ham ini, karena pada akhirnya dia dikutuk oleh ayahnya. Terkutuklah Kanaan. Karena di dalam Imamat pasal 18 itu, yang dimana pada masa zaman Musa, Tuhan mengatakan kepada Musa membuat perjanjian bangsa Israel dengan Allah, adalah bersama-sama dengan Musa. Dalam Imamat pasal 18 itu menceritakan bahwa orang di Kanaan itu, penduduk Kanaan itu, ialah mereka orang-orang yang hidupnya kacau, hidupnya berhubungan seks, hubungan badan, ada yang berzina dengan ibunya, hal-hal yang tidak senonoh, ada yang homo dan sebagainya.
itu diingatkan kepada bangsa Israel agar mereka jangan seperti itu di dalam Imamat pasal 18. Dan itu adalah keturunan dari Ham. Saudara-saudara. Saudara-saudara, di sini sifat Ham adalah tidak sopan. Dia tidak menghormati ayahnya. Akhirnya saudara-saudara, kita bisa lihat ada akibatnya. Akibatnya yang didapati oleh si Ham. Padahal ayahnya adalah seorang yang benar, seorang yang dipercayakan Tuhan. Seharusnya ketika ayahnya mengalami hal tersebut, seharusnya dia tolong. Malahan dia nggak ada tolong. Prihatin pun tidak juga. Melihat untuk menutupi ayahnya nggak ada. Malahan dia hanya menceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada kedua saudaranya, dengan berharap kedua saudaranya ini menceritakan ke orang lain juga. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan seringkali seperti itu, saudara-saudara. Ketika melihat orang lain dalam masalah, ketika melihat orang lain jatuh dalam dosa, bukan kita menolong, kita hanya melihat dan menceritakan ke orang lain. Menceritakan dosa-dosa orang lain itu. Kita hanya menjadi gosip, membuat gosip, menjelekkan dia. Dengan berharap orang lain yang sudah kita ceritakan itu menceritakan ke orang lain juga. Ini sikap yang salah. Saudara-saudara memiliki sikap seperti itu, saudara-saudara keturunan Ham. Enggak juga saudara-saudara. Tapi yang jelas saudara-saudara, ini selalu menjadi sifat manusia. Yang dimana sifat manusia nggak tahan mulutnya untuk menceritakan kejelekan, keburukan orang lain, dosa orang lain ke temannya, sahabatnya, kerabatnya, dan menjadi gosip. Ini sifat manusia yang susah dihilangin. Jadi saudara-saudara, dalam mengelola berkat, kita harus menghormati sesama pengelola berkat. Jangan kita menceritakan kejelekan, keburukan, dosa mereka ke orang lain juga. Seharusnya sikap kita tidak seperti itu, saudara. Karena kalau kita memiliki sikap seperti itu, ada akibatnya. Kita bisa lihat di sini akibatnya dari si Ham. Ayat yang 25 katakan, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Terkutuklah Kanaan. Ham adalah bapa dari Kanaan. Saudara-saudara, marilah kita menghormati sesama pengelola berkat dan jangan menghina. Dan poin yang ketiga, saudara-saudara, dalam menjadi pengelola berkat yang bertanggung jawab, kita harus selalu menjaga wibawa sebagai pengelola berkat yang sesama seiman di dalam Yesus Kristus. Kita harus menjaga wibawa sebagai pengelola berkat. Kenapa kita harus menjaga wibawa sebagai pengelola berkat? Karena di sini saudara-saudara, ayat selanjutnya mengatakan di ayat 23, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Saudara-saudara, ini adalah tindakan yang benar, tindakan dari saudaranya Ham, Sem dan Yafet, yang dimana mereka datang mengambil sehelai kain dan membentangkan di bahunya, bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur dan menutupi ayahnya sambil memalingkan mukanya, nggak melihat aurat ayahnya, karena mereka menghormati orang tuanya. Di dalam keluarga, istri mengenal benar siapa suami dan anaknya. Begitu juga suami mengenal istri dan anaknya. Seharusnya anak-anak mengenal bapak dan ibunya dengan menghormati mereka. Seharusnya masalah seperti ini nggak perlu disebar-sebarkan, nggak perlu diceritakan. Keluarga mereka harus tetap dijaga.
jaga keutuhan keluarga. Apalagi kita semua sebagai mengelola berkat yang sama di mata Tuhan. Seharusnya kita menjaga wibawa saudara kita, teman kita, kerabat kita. Jangan kita menjadi seperti Ham yang menceritakan kejelekan ayahnya, yaitu mabuk sambil telanjang. Tapi kita haruslah menjadi seperti Yafet dan Sem, yang dimana pada akhirnya mereka menerima. Yang di ayat 26 mengatakan, lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Diberkati Sem dan Yafet. Yafet diperluas tanahnya. Sem mendapat berkat apa? Sebagai nenek moyang Mesias. Sem mendapat gelar sebagai nenek moyang Mesias. Dari keturunan Sem lah lahirnya Mesias. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kita semua pasti diberkati Tuhan. Cuma bagaimana ketika kita diberkati Tuhan, kita harus menjadi pengelola berkat yang bertanggung jawab. Janganlah kita menjadi seorang yang dikuasai oleh berkat. Seharusnya kita bisa menguasai berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kita sudah memiliki banyak berkat yang Tuhan berikan, kita mengelola dengan baik. Kita jangan menghina sesama pengelola berkat, tetapi kita harus menghormatinya. Ketika kita menghormati sesama pengelola berkat, kita harus menjaga wibawa dari pengelola berkat tersebut. Saudara-saudara, dalam kehidupan saat ini, masa ini, marilah kita menjadi pengelola berkat yang bertanggung jawab. Kita menguasai berkat, memberkati banyak orang. Jangan hanya memberkati diri sendiri terus. Berkati orang-orang di sekitar kita. Kalau kita memiliki, berikan kepada mereka. Karena kalau kita nggak memberkati orang, pada akhirnya kita akan dikuasai berkat, kita membuat dosa. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati saudara dan saya. Walaupun situasi pandemi ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan tetap bersama-sama dengan saya dan saudara. Tetap menyertai, menjaga, melindungi kita semua. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Anak-anak Tuhan jatuh. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan kesusahan. Yang jelas Tuhan akan terus memberkati kita. Asalkan kita bisa mengelola berkat dengan baik, bukan dikuasai oleh berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, meneguhkan iman kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi pengelola berkat yang bertanggung jawab, bukan dikuasai berkat, bukan kami semua sesama pengelola berkat menghina, menyampaikan hal yang tidak benar, memfitnah kepada sesama pengelola berkat, atau tidak menghormati, tidak menjaga wibawa sesama pengelola berkat. Biarlah Tuhan mengajarkan kami untuk tetap saling menghormati, saling menjaga wibawa, bahkan kami bisa menguasai berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, meneguhkan iman kami, mengajarkan kami untuk lebih baik, mengajarkan kami untuk terus takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan untuk bangsa negara ini. Biarlah Tuhan memberkati negara kami ini, negara Indonesia ini, berkati dari pemimpin tertinggi, Pak Presiden, Pak Jokowi, dan wakilnya. Biarlah Tuhan menolong, memberkati setiap pekerjaan mereka, berikan hikmat bijaksana agar mereka bisa memimpin dengan baik, dan pemimpin-pemimpin lainnya Tuhan sampai yang terendah Tuhan, biarlah Tuhan menolong, memberikan hikmat bijaksana agar bisa menangani situasi pandemi ini dengan baik. Tuhan menolong juga memberkati setiap orang-orang yang sedang sakit COVID. Tuhan sembuhkan mereka, jamah tubuh mereka, berikan hati yang gembira, sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera agar mereka bisa mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan juga menolong untuk gereja GKI Nasional Pakis. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati oma, opa, bahkan
anak-anak dari keluarga hamba-Mu ini Tuhan, bahkan para pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, lebih lagi jemaat Tuhan. Tuhan memberkati mereka, kesehatan mereka. Biarlah Tuhan memberkati kalau saat ini mereka sedang mengalami pergumulan yang berat. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan solusi. Bahkan Tuhan mencukupkan segala sesuatu apa yang mereka butuhkan. Yang sakit pada saat ini Tuhan sembuhkan, Tuhan menjamah tubuhnya agar mereka mengalami kesembuhan yang di mana nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap syafaat kami ini ke dalam tangan, biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan waktu Tuhan, dengan hikmat Tuhan, bahkan kuasa Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Indo syukur kami. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, dan semua kegiatan Tuhan Yesus memberkati saudara, baik hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap dimanapun saudara berada, semuanya tetap dalam keadaan sehat, aman, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya akan menginformasikan beberapa kegiatan di gereja. Meskipun saat ini kita masih beribadah online, tetapi kita harus tetap semangat dalam membangun iman kita. Bagi saudara yang belum dan ingin tergabung dalam DNA, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan bagi saudara yang belum dan ingin bergabung dalam ABA, Ayo Baca Alkitab, dan AHA, Ayo Hafal Ayat, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan setiap hari Minggu jam 6 sore diadakan GKN Soul Fellowship melalui Zoom Meeting. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay melalui nomor akun di bawah ini. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mengingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!